cinta. Ya. Jangan Belum muncul itu ya. belum. Sabar aja. Iya. Lama ya. Kali. Disengaja belum rupanya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Selamat pagi anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya hari ini kita bisa bertatap muka walaupun tatap mukanya masih dalam jaringan atau online. Ibu berharap situasi seperti ini tidak mengurangi semangat dan keinginan kalian untuk belajar. Oke ya, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita di kelas 8 ya Bu Tiwi ya? Iya, pertemuan 1 ya. Ya, namun sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Ibu Yusra. Ibu mengampu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 81 dan 82. Nanti sekaligus menjadi moderator dalam sesi ini. Dan di sebelah kanan saya ini ada Ibu Sri Pratiwi ya Bu ya. Iya, benar. Ibu ini nanti akan mengampu pelajaran bahasa Indonesia juga di kelas 83 sampai di kelas 85. Kemudian nanti Ibu ini yang menjadi narasumber pada pertemuan kita yang pertama ini. Gitu benar, ya Bu ya. Oke, baiklah kalau demikian Ibu persilahkan saja kepada Ibu Sri Pratiwi untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Sri Pratiwi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Ibu Yusra. Nah, saya di sini sudah diperkenalkan tadi dari Bu Yusra bahwasanya nama saya Ibu Sri Pratiwi yang akan mengajar di kelas 83, 84 dan 85. Jadi sebelum saya memberikan materi ini, saya harap anak-anak sekalian yang ada di rumah yang sedang menonton live di channel SMP Al-Wasliyah 8 ini sudah mendownload materi yang saya berikan di situs e-learningnya. Iya, betul sekali. Jadi sudah dibaca juga ya Bu ya? Iya, diharapkan seperti itu ya. Jadi setelah dibaca juga sudah disalin, saya harap di buku catatan bahasa Indonesia. Iya. Jadi biar sesuai ya Bu, pas ketika masuk nanti. Tidak boleh dicampur-campur ya. Tidak boleh, jadi khusus di buku catatan bahasa Indonesia. Baik, dengarkan itu ya. Iya. Jadi langsung saja materi kita. Untuk anak-anak sekalian, setelah saat menonton ini kalian harus punya buku paket yang sudah dibagi kemarin dan buka buku paket bahasa Indonesia 8-nya. Di halaman berapa itu Bu? Di halaman bab 1 Bu, di halaman 1 berita seputar Indonesia. Iya, halaman 1 ya. Iya. Di situ tentang poin A-nya menentukan atau mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Oke, mengidentifikasi. Jadi kan Bu, ini kita tentang teks berita Bu. Jadi kalau teks berita sudah tidak asing lagi ya Bu ya. Betul sekali. Iya, karena kita sering sekali mendapatkan info dari berita-berita mana saja. Setiap hari. Setiap hari. Baik dari televisi ya Bu ya, dari internet, media sosial. Benar sekali. Jadi, nah karena mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, kita pahami dulu apa itu yang disebut dengan berita. Iya. Oke. Jadi teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu hal yang terjadi di negara kita ini Bu. Oke. Jadi segala peristiwa. Iya, segala peristiwa tapi yang besar ya Bu ya. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi kalau yang biasa-biasa tidak perlu diinput ya Bu ya, hanya. Oke, jadi ya berita yang luar biasa ya, peristiwa yang luar biasa. Iya, benar. Betul. Nah, penyampaian berita ini itulah tadi bisa dilakukan secara lisan, secara tulisan, bisa kita dapat informasi dari televisi, media cetak atau dari internet. Sekarang kan sudah pesat ya Bu ya perkembangan, jadi dari mana aja bisa didapatkan informasi. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi pahami tentang pengertian teks berita. Untuk pengertian teks berita sudah paham ya? Ya, saya rasa sudah paham ya Bu ya. Jadi kita lanjut. Nah, kita lanjutlah ke unsur-unsur
teks beritanya. Jadi Bu, unsur-unsur teks berita ini memang benar-benar mendukung teks berita tadi Bu. Harus ada Iya, di dalam bener. sebuah berita itu. Oke, apa Jadi, itu Bu Tiwi? Unsur-unsurnya itu biasanya sering kita dengar, udah nggak asing lagi ya Bu ya. Apa Dia itu? biasa kita sebut dengan 5W1H. Oh, 5W1H. Iya. Berarti W-nya ada 5. Ada 5. Hanya itu satu. Satu. Oke, Bu Tiwi, tolong dijelaskan dulu tuh W yang pertama itu kira-kira apa Bu Tiwi? Nah, W yang pertama itu Bu ada what. Iya, what? What, kemudian ada when, Iya, kemudian ada where, iya, ada 3. why, Iya, ada when, Iya. tadi kapan ya, dan yang terakhir adalah who. how. Iya. Jadi 5W1 Kalau di Indonesia kan, Indonesianya nih Bu Tiwi. itu kan Bu kayak bahasa Inggris ya Bu, iya. karena kita juga mempelajari bahasa Indonesia, jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang Iya, baik betul. dan benar. Iya, jadi ada singkatannya itu ya. Ada Bu, jadi ada istilah biar lebih kerennya, mudah istilah ya Bu iya, ya, lebih mudah mengingat ya. Nah, istilah kerennya itu adik Simba. Adik Simba. Ini singkatan ini. A-nya Bu A. A-nya itu A-nya apa? itu apa? Oke, apa ya? Kemudian, iya, diknya ya Bu ya. D-nya. Adi, D-nya. D-nya. D-nya itu di mana Bu? Di mana? Iya, lanjut Bu Tiwi. K-nya. Heeh. K-nya berarti itu kapan? Kapan? Waktunya Kapan? ya, Waktu waktu. ya, Iya. kapan? Kemudian Selanjutnya ada siapa? Bu? siapa? Siapa? Siapa Dan ya? Siapa apa ini? siapa tokohnya? Oh, siapa siapa? yang diberitakan? Oke, Nah, siapa gitu. saja yang ada dalam berita itu? Iya, benar. Iya. Kemudian M-nya mengapa? 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 Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Iya, benar. Oke. Jadi Selanjutnya, harus ada lah Bu dia alasan mengapa berita itu bisa terjadi, nanti apa dipaparkan, alasannya. ya? Iya. Oke. Kemudian Selanjutnya, B-nya itu adalah bagaimana. Iya. Jadi kan Bagaimana? Bu, Ini proses ini ya Bu Tiwi, kalau Proses. bagaimana proses benar. terjadinya peristiwa tersebut. Iya. Oke. Nah itu kan Bu dia kalau misalkan tadi yang pertama apa, itu dia termasuklah ke dalam pokok beritanya tadi. Iya. Jadi Apa yang membahas tentang berita itu? peristiwa apa? Iya. Apa peristiwa di dalam berita itu? Iya. Itulah tadi apanya kan Bu. Iya. Kemudian who-nya ini siapa yang mengalami peristiwa itu? Oke. Itulah Jadi tadi. itu nanti harus ada ya. Harus ada di dalam teks berita Iya, tersebut ya. harus ada. Nanti kalau tidak ada Bu, samar beritanya siapa yang mengalami? Iya, iya. Selanjutnya Bu Tiwi. Kemudian ada where. Iya. Itu di mana? Itu pun penting ya kan Bu ya, kalau kita Penting mendapatkan ya, dalam berita itu tentu harus tahu di mana peristiwa itu terjadi Iya, tentunya benar ya. sekali. Jadi di mana peristiwa itu terjadi? Iya, Kemudian selanjutnya when. when. Nah, itu kapan, Bu? Kapan peristiwanya? Iya. Jadi kalau kita mendapatkan berita, kita lihat dong itu peristiwanya yang kapan? Iya. Sudah setahun yang lalu atau baru terjadi? Oh iya, ini berarti harus benar-benar di cross check ini Iya, beritanya, ya benar sekali. Baru why itu mengapa Bu? Iya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Itulah tadi yang saya ucapkan. Baik, berarti nanti anak-anak ini mengidentifikasi unsur-unsur ini. Iya. Jadi ada teks berita. Ada. Kemudian mereka mengidentifikasi yang unsur 5W1H. Oke, berita apa dia gitu Iya, ya. Kemudian tentang apa? siapa Iya, yang di diberitakan. mana? Lanjut kemudian kapan, Mengapa, dan bagaimana. prosesnya. Baik, berarti anak-anak di rumah nanti Iya. akan mengidentifikasi unsur-unsur ini. Iya benar. Jadi saya rasa unsur-unsur 5W1H ini atau adik Simba ini sudah tidak asing lagi lah ya di benar telinga sekali. anak-anak tadi, karena sudah materi sebelumnya juga udah dipelajari kan Bu, di kelas 7 juga ada menulis berita. Iya. Nah, kemudian langsung aja kita masuk ke contohnya. Iya. Jadi ada contoh berita yang mengandung unsur 5W1H. Dia di situ tentang musim sakura Jepang. Iya, ini beritanya ini sudah ada sama anak-anak ya Bu Tiwi ya? Sudah Bu, sudah ada ya. Sudah sudah saya download ke dalam, sudah saya upload ke dalam Oke, materi. berarti mereka sudah tahu nih ya, iya, judulnya benar, Musim Sakura Jepang. Iya. Nah, jadi sudah bisa dibaca juga kan? Ada itu di atas juga. Bisa dibaca tentang bagaimana teksnya musim sakura yang jatuh pada Maret hingga Mei di Jepang berhasil menjadi magnet. Sudah ada ya. Saya harap juga sudah disalin ya Bu ke dalam buku betul, catatannya. Jadi kita tinggal Mengidentifikasi. kita tinggal mengidentifikasi unsur-unsur 5W1H baik. saja. Iya, gitu. jadi kita mulailah sekarang gitu Bu Iya, Tiwi ya. iya. Kita coba dulu beri contoh Iya. kepada anak-anak bagaimana
identifikasi Nah, unsur-unsur pada unsur-unsurnya teks pada berita teks musim Sakura Sakura Jepang. Oke, kita mulai dari unsur yang pertama Unsur ini yang ya. pertama itu misalkan dia unsur apanya ya Bu ya? Iya, Apa peristiwa. peristiwa dari berita musim Sakura Iya, Jepang? jawabannya Musim Sakura Jepang itu dia berarti apanya musim Sakura di Jepang, Jepang. Iya, gitu ya berarti Bu ya. beritanya tentang Tentang musim Sakura di Jepang. Iya, benar Bu, Oke. benar. Lanjut Bu Kemudian Tiwi. yang Selanjutnya, siapa? iya. Ya, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Iya. Nah, di dalam teks itu yang mengalami peristiwa tersebut yaitu para wisatawan dari dunia yang datang ke Jepang dan masyarakat Jepang itu sendiri. Oke, itu siapa? Unsur Itu siapa? siapanya. Selanjutnya Bu Kemudian, Tiwi. iya Bu, di mana? Nah, di mana itu kan di mana terjadinya ya Bu ya? Tentu ya, di Peristiwa mana? itu sudah pastilah peristiwa itu terjadi di Jepang. Oh, iya. Karena kita kan bunga sakura itu memang identik berada di Jepang ya Bu ya, terkenal dengan bunga sakuranya. Iya. Kemudian apa lagi Bu? Kapan? Iya, when atau kapan ya? Kapan terjadinya peristiwa itu? Nah, peristiwa itu terjadi di bulan Maret hingga Ini Mei. waktu ya, Iya, waktu waktunya. waktu Jadi peristiwa itu ya. jadi musim sakura itu berbunga itu memang pada saat musim bulan Maret sampai bulan Mei. Mei. Oke, selanjutnya Bu Tiwi. Nah, mengapa peristiwa itu terjadi? Karena bunga sakura Bu itu mekar ternyata hanya 1 minggu selama 1 tahun. 1 minggu dalam 1 tahun. Iya. Oh. Jadi kan Bu kalau Iya, kita iya. mau membuat berita kan harus beritanya yang menarik gitu kan Tentu, Bu, tentu, sehinggalah ya. dia bisa mudah gitu unik kan. ya, menarik, unik Iya, gitu ya benar. Bu Tiwi ya. Jadi mengapa peristiwa itu terjadi? Karena memang di berita itu bunga itu mekar seminggu sekali dalam 1 Oke, tahun. ini info yang Infonya. terbaru. Oke. Jadi itulah yang buat orang tertarik untuk datang. Oke, yang terakhir Bu Tiwi. Nah, yang terakhir itu bagaimana proses terjadi beritanya, bagaimana proses di berita itu. Iya. Nah, seluruh masyarakat Jepang itu pada saat musim kemarau di situ merayakan musim Sakura Jepang. Iya. Jadi ketika Sakura Jepang ini ada, mereka merayakannya. Iya, gitu. baik. Nah, jadi Bu Tiwi ini kalau anak-anak ini boleh diberitahu nih langkah-langkah sebelum dia mengidentifikasi apa yang harus dilakukan yang pertama ini Bu Tiwi. Nah, ini kan Bu setelah dia tadi mendapatkan berita, membaca kemudian beritanya dulu ya. Iya, mendapatkan berita, dibacanya beritanya, kemudian dipahami unsur-unsurnya. Nah, setelah itu menyimpulkan isi teks beritanya. Oke, jadi dari mengidentifikasi tadi dapatlah unsur-unsurnya, kemudian disimpulkan. Nah, jadi langkah yang pertama itu kan Bu menyimak berita dengan baik. Memang harus gitu ya Bu ya, karena kalau kita mendengarkan berita tanpa kita cermati maknanya, kita tidak tahu berita jelasnya seperti apa. Jadi ya kan? intinya hanya mencari yang unsur 5W1H itu Iya, ya pokoknya tadi iya, ya. pokoknya. Oke Memang Bu, itulah dia. selanjutnya. Baru kemudian setelah disimak berita tadi, itulah menyimpulkan unsur-unsur tadi menjadi kesimpulan. Iya, dapatlah kesimpulannya. Iya, benar. Oke Bu Tiwi, berarti kalau demikian dari berita berjudul apa tadi Bu Tiwi? Bunga Sakura di Jepang ini bisa kita ambil kesimpulannya apa ini? Nah, kesimpulan dari bunga sakura Jepang itu beritanya ya Bu ya. Iya. Nah, dari berita itu kita bisa dapat di situ tertera lah memang unsur-unsur 5W1H-nya, bahwasanya apa di situ yang terjadi, siapa itu dirangkai ya. dirangkailah menjadi kesimpulan ya Bu ya. Diiktisarkan Iya, lagi benar. ya. Jadi mereka menyampaikannya lebih singkat, lebih paham. Baik, gitu. baik. Ya, ada lagi yang mau disampaikan ini Nah, Bu Tiwi? itu saja Bu materi kita untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan isi teks berita. Baik. Jadi ini saya kembalikan langsung sama Ibu ya. Iya, baik. Baik anak-anak Ibu di rumah, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sri Pratiwi yang sudah menyampaikan materi dan juga sudah menjelaskan dengan sangat rinci. Jadi Ibu harapkan dapat membantu anak-anak di rumah untuk memahami materi pertama di pertemuan bahasa Indonesia ini ya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan ini? Ada bagi anak-anak Ibu yang mau bertanya, boleh silakan saja nanti dituliskan di kolom komentarnya. Bagaimana nih, ada pertanyaannya?
Kalau tidak ada boleh bertanya secara langsung juga boleh atau ya. dari WA juga Oh boleh bisa. ya. Baik, bagi anak ibu yang kiranya nanti ada pertanyaan, boleh nanti di chat langsung aja ke WA grup ya. Iya. Langsung ke Ibu Sri Pratiwinya. Barangkali masih ada kendala. Jadi masih terbuka, tidak hanya di season live streaming ini saja ya. Baik. Nah, Kalau gitu kita tadi tutup lah ya. sebelumnya juga kan Bu, setelah ini materi sudah saya berikan, Iya. jadi ada soal yang harus dibahas juga, yang harus dikerjakan Oh anak-anak. iya, baik. Setelah ini mereka Mengerjakan soal yang sudah upload di situs. e-learning. Iya, E-learning. benar. Jadi ada 10 soal yang Ada. harus mereka jawab gitu Iya, ya. benar, Bu, benar. Iya, baik. Setelah mereka jawab nanti tentunya akan keluar nih poin nilainya berapa. Nanti itu menunjukkan tingkat pemahaman mereka Iya, gitu ya. benar ya. Jadi dari hasilnya itu putus. Nggak ada, lupa itu. Oke. Kita tutup dulu gitu ya, karena ada gangguan signal. Mohon maaf kepada anak-anak ibu, terjadi gangguan signal, mungkin karena cuaca dan sebagainya. Iya, benar. Kita tutup sesi kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Rabbil alamin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bertemu lagi.